Ketemu lagi bersama kami di channel Dua Pemuda Bermanfaat. Kali ini kami kehadiran sosok yang luar biasa, very amazing. Wah, kalau bagi kami ini adalah tamu kali ini adalah sosok yang number one in tanah laut. Nah, jadi ini adalah orang nomor satu di tanah laut. Betul sekali. The one and only Bapak Haji Sukamta. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Ya, alhamdulillah. Baik Pak ya. Alhamdulillah saya Terlihat sehat. semakin muda dan semakin bugar Pak ya. Ya, semangatnya yang Semangatnya, harus Pak, ya? terus semakin muda. Harus terus semakin Iya. Kenapa saya bilang semakin bugar Pak? Iya. Karena saya lihat postingan Bapak Sukamta itu banyak Eh, posting tentang sepak bola Pak. betul. Ya, ya. Itu selalu ngegolin terus loh Pak. Ya. Itu bukan sembarangan kalau striker bisa ngegolin kan memang artinya memang striker beneran. Iya. Atau bukan main-main ini ya. Atau settingan kan? Atau settingan Kak. Misalnya nih Pak ya, sparring misalnya dengan suatu instansi, misalnya kemudian kepala dinasnya menjadi back Pak. Ya. Nah, kemudian Bapak menjadi penyerang, Ya. kemudian si backnya nih nggak berani nge-clean Bapak. Takut Pak, takutnya Ya. bukan main-main. Ya. Takut kehilangan jabatan. Masuk akal. Ya. Gimana Pak? Itu real Pak ya? Tapi begini. Iya. Bagi seorang pemain bola, dia tahu itu settingan atau tidak. Oh. Saya mancing aja Pak, saya tahu itu real Pak. Jadi dari jalannya bola saja sudah orang pasti akan tahu kalau Iya. dia paham tentang sepak bola, dia tahu ini di setting atau memang Real, tadi ya? gol, Oh. real. Oh iya, Itu. Berarti memang Iya. real Pak ya? Iya, karena kan sebenarnya sepak bola itu ada rumusnya. Benar. Ya gitu. Nggak sembarangan jadi striker Nggak, itu Pak ya? nggak. Siap. Harus ada rumus segitiganya. Luar biasa. Harusnya Bapak ini selain menjadi bupati, Jadi bisa pemain menjadi bola. bukan pelatih sepak bola. Jangan nih. Oh, jangan. Kebanyakan jabatan. Oh, yang jabatan. Kalau Nggak bagi-bagi sama yang lain. Bagi-bagi Iya, sama yang betul. lain. Betul sekali. Bagaimana Oke. kita malam ini? Jadi luar biasa lah kita malam ini bersama Pak Kamta Bupati Iya. Tanah Laut. Jadi Pak, memang Bupati kita ini memang bukan settingan atau memang bukan hanya untuk sekedar di medsos Pak ya main Iya. olahraga. Memang pemain maksudnya memang olahragawan Yes, Pak. Bapak. Olahragamen Pak. Ya, ya kita olahraga sekedar sebenarnya untuk menjaga kebugaran kita. Karena apa? Karena pikiran kita kan terlalu banyak yang harus kita selesaikan, terlalu banyak yang harus kita inovasikan, terlalu banyak yang harus kita selesaikan masalah-masalah, terlalu banyak yang harus kita memberikan evis, terlalu banyak yang harus kita arahkan. Nah, kalau pikiran kita itu tidak diimbangi dengan menjaga kebugaran tubuh kita, maka kita pasti akan sehat. Maka betul kata-kata mensana in corpore sano itu. Nah, itu ada keseimbangan di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke Pak, berbicara tentang Sebentar loh. Ya. Sebelum kita masuk Menjawab. ke Bab inti. sebelum masuk ke inti. Oke. Tapi saya mau pertanyaan nih Pak. Oke, Saya bingung nih Pak. Nah, Ya kok mau Pak sama kami Pak? Ya, kami ini pemula loh Pak. ya. Kami ini ibaratnya Ah, pemain awal, pemain junior. Iya. Nah, gimana Pak tanggapannya Pak? Kok mau sama kami Pak? Diwawancara sama kami Ya, gitu loh. kita begini, saya tidak pernah membedakan apakah itu senior, apakah itu junior. Oh, siap. Nah, sama saja. Bahkan bisa jadi yang junior dia akan lebih inspiratif dibanding yang sudah senior. Ya. Jadi ini setiap ruang selalu saya mengangkat. Jadi siapapun dia yang mau ketemu kita, diskusi kita terbuka. luar. Saya tidak pernah mau membawa yang senior saja, Iya. yang junior nanti. Wah, siap. Tidak ada seperti Iya. itu. Karena Iya. dan setiap apa ya, setiap diskusi itu pasti ada sebuah pemikiran baru, ada sebuah inspirasi yang itu akan menjadikan kita itu kemudian muncul sebuah inovasi baru bagi kita. Betul. Iya, itu saya setiap karena abang saya punya keyakinan setiap orang Allah kasih kelebihan. Dan ketika kelebihan orang itu muncul, itu pasti nanti akan menambah khasanah pengetahuan kita, ya, Betul sekali. pengalaman kita, sehingga kita akan bisa lebih untuk
inspiratif lagi. Gitu. Iya. Ya benar Pak. Maka dari itu Pak, sebenarnya kami ini bikin channel dua pemuda bermanfaat Pak. Iya. Ya paling tidak bisa memberikan manfaat. memberikan manfaat. Betul. Iya. Walaupun hidup kami kadang kada bermanfaat. Itu tantangan Nah, besar. itu bagus kan. Kenapa kita kan khairunas anfahum. Wah, luar biasa. Sebaik-baik manusia yang adalah- memberikan manfaat. Betul sekali. Tidak usah dilihat manfaat apa besar, apakah kecil, itu tidak penting. Yang penting bahwa sekecil apapun juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain, apalagi bisa memberikan manfaat lebih besar. Siap. Nah, itu Betul. dia itu. Iya. Oke. Lah, jadi Pak terjawabkan sudah lah. Iya. Dak-dikduknya kita. Iya. Ini kita ini direspon kah? Kada. Iya. Oleh Pak Tapi ternyata luar biasa. Wah, luar biasa, Ini Bapak. bukan settingan. Bukan Ini settingan. memang dari Pak Kantanya sendiri bahwa beliau adalah sosok atau tokoh yang sangat mensupport Mensupport kita. terutama channel kita nih ya saat Iya, ini lah. pemuda. Dan ke istilahnya pemuda-pemuda yang lain ingin berkreasi, monggo. Iya. Siap. Insya Allah sangat disupport Saya Pak. kira, saya bahkan saya berharap anak-anak muda sekarang kita lebih berkreatif, Benar, lebih benar. berkreasi. Apalagi sekarang ada channelnya. Iya, benar. Mari kita selalu berada di sana. Siap, Kenapa? siap. Dengan ada di channel ini, Iya. maka kita akan dapat banyak masukan, akan dapat banyak teman diskusi. Iya, Nah, betul. sehingga itu kita tidak akan pernah ketinggalan, kita akan berlari, bahkan bisa lari kita itu melampaui tantangan zaman yang ada sekarang ini. Ya, ini sehingga kita kalau sudah kita bisa berlari melampaui tantangan zaman saat ini, maka kita akan jadi pemenang. Dan saya harap anak-anak muda kita seperti itu. Siap. Iya. Ingat anak-anak muda Iya. terus berkreasi lah. Betul. Walaupun tampang, rambut gondrong, Iya. sawah rabit-rabit, Nah. wah, it's okay Pak ya. Ini kan Iya. cuma style Pak ya. Itu kan casingnya saja. Betul sekali. Dalamnya gondrong juga. I love you Bapak kamu. Luar biasa. Iya. Oke kawan-kawan. Iya. Gimana Pak? Sangat coba kalau Anda melihat buah durian mana mau lihat casingnya durian ya kan? Mau kada dibuka, Pak, Dalamnya, ya? ya Luar kalau lihat biasa. durian kita lihat dalamnya Pak. Ini malah nyaman. Iya. Oke. Sangat inspiratif Bang. Di luar atau casingnya aja. Jangan menilai dari. Jangan melihat casingnya. Ingat Anda ya, jangan nilai saya dari luar. Isinya. Karena dalamnya sama juga. Lihatlah isinya. Iya. Jadi seberapa manfaat kita? Iya. Nah, ini adalah pembuktian. Iya. Maksudnya Pak gini Pak. Kita di sini sebelum ketemu Pian kita sedikit mengulik lah Iya. tentang biografi ya. Betul. Nah maksudnya di Iya. channel kita ini kita hendak mendengar langsung nih. Iya, betul. Nah dari langsung dari Bupati kita Tanah Laut. Karena masyarakat pasti banyak yang belum tahu nih Iya. keseharian Pak Bupati bagaimana Iya. kan, Iya. gitu. Jadi mungkin kami mewakilkan lah masyarakat yang ingin bertanya dengan Iya. sosok beliau. Iya. Tempulu kita di channel Tempulu. dan Iya. Petamu Sidin. Iya. Apabila lagi bertemu Sidin. Nah, walaupun Sidin ke desa-desa. Iya betul. Iya Pak, monggo Iya. Pak. Ya begini. Ya kenapa Manunggal Lutung Pandang ini tetap saya pertahankan? Yang pertama, banyak hal yang bisa kita lakukan dari Manunggal Lutung Pandang, ya. Secara internal, Oke. saya gampang kok memetakan pejabat-pejabat saya melalui Manunggal Lutung Pandang. Saya dengan mudah memetakan karakter, komitmen, nurani dari pejabat desa melalui Manunggal Lutung Pandang. Mereka yang tidak suka untuk ke sana, itu tipikal pejabat desa saya yang sebenarnya tidak ingat dengan rakyat. Percaya atau tidak boleh dibuktikan. Betul. Iya, dia adalah tipikal birokrasi kantoran, tipikal birokrasi yang mungkin dia jabatan saya Ya. tinggi sehingga orang harus berurusan dengan saya, bisa begitu kan? Nah itu saya internet saya bisa petakan. Nah, tapi kalau mereka memang betul-betul care terhadap rakyat, bahwa saya bekerja memang untuk rakyat, maka dia akan dengan senang untuk melayani mereka akan senang untuk kumpul dengan mereka. Tetapi yang tidak senang, itulah tipikal birokrat kita yang sebenarnya itu sudah ketinggalan zaman. Ya, itu. Saya bisa petakan seperti itu. Dan mohon maaf Pak ya. Dan ada itu Pak. Oh ya banyak. Oh. Jadi maaf saya potong. Makanya. Iya, benar. Ya banyak. Jadi saya kan ada apa namanya? Kemarin ada ngeliput Pak ya. Ya. Saya videografer Pak ya. Mungkin kita sering ketemu Pak ya. Ya. Jadi setiap pagi Bapak ini selalu ada kan
Ada. Waktu Manunggal Tumpang Pandan itu Ada. dan selalu semangat. Iya. Dan konon katanya Ah. Bapak itu selalu begadang untuk Iya, malamnya begadang Iya, dengan iya. warga untuk Iya. mendengarkan keluh kesah. Betul. Keluh kesah ya. Keluh kesah ya. Ya, Iya. ya di Terima kasih. samping keluh kesah, cerita-cerita seperti ini. Iya. Ya kan? Mungkin yang disampaikan sudah kita tahu. Iya, iya. Selebihnya kan cerita kehidupan, cerita pengalaman, Iya. cerita yang lain, Iya. kan? Ngomong yang lain. Nah, itu kan saya datang ke sana untuk melayani mereka. Ya kan? Ya kalau mereka memang pengen bercerita dengan kita semalam itu, tugas kita apa? Dengerin aja lagi kan? Iya. Kalau masalah sudah bisa kita selesaikan, solusi sudah ada. Betul. Mereka bercerita, tugas kita ngapain? Iya. Dengarkan aja. Tapi Pak, mohon maaf Pak ya. Tapi kok mau sih Pak? Maksudnya kayak gitu ya? Maksudnya mendengarkan kan Bapak sibuk maksudnya. Itulah saya bilang, kita pemerintah, kita jadi manusia. Allah itu menyuruh kita itu lebih banyak dengar loh daripada suruh bicara. Ngomong. Buktinya apa? Kita dikasih telinga 2, Oh. kasih mulut 1 aja. Oh, gitu. Tapi yang saya Artinya salut, kamu harus lebih banyak dengar, mendengar, ketimbang benar, kamu benar. banyak tapi yang ngomong. tapi yang saya Gitu salutnya loh. Pak, ketika Iya. Bapak begadang malamnya, Iya. paginya Bapak itu senam selalu semangat Pak. Betul nggak Pak? Menyaksikan sendiri. Menyaksikan sendiri saya. Oh itu Bapak luar biasa semangatnya saya pagi itu, aduh. Karena bugar tadi. Bugar. Karena bugar tadi. Jadi kita itu yang pertama karena sudah terbiasa. Saya untuk malam mau sampai jam berapapun itu sudah terbiasa. Sehingga kita sistem recovery kita di dalam tubuh kita itu sudah Kebiasaan. sangat teratur. Oh. Artinya saya cukup istirahat mungkin 1 jam, setengah jam atau seberapapun yang penting ada. Oh. Maka ketika bangun nanti itu sudah balik seperti dulu. Jadi ini anugerah yang Allah berikan tidak Iya, setiap iya. orang. Benar. Tidak setiap orang. 1 jam Gitu. tidur cukup. 1 jam, setengah jam. Saya Oh. pernah 45 menit. Karena kita mulai satu malam suntuk sampai subuh, selesai subuh jam 10. Saya harus balik waktu di Riamadungan. Pulangnya naik sepeda motor loh ya. Enggak Oh, naik iya. mobil loh. Yang Jadi nembus nggak itu, bisa- Pak ya? Iya, yang nembus. Luar, Iya. naik trail loh. Naik Itu trail. jalannya rusak Pak ya? Iya, Trail jalan fisik, jalan dalam. Iya, iya. Dalam lewat Sepunggur. Iya. Kemudian keluarnya Pemalongan. Pemalongan. Wajar aja Iya. Bapak kan umur masih 32 Pak ya? Ah, Masih 32 ya. ya, 32, 32. Dalam juga Dalamnya sih 25. Dalamnya sih harus 25 terus. Dalamnya 25 terus, Iya, semangat muda sehingga terus. Usia tuh Iya, iya. usia emas terus kan. Luar Walaupun Aduh. kalau dihitung dari sejak lahir sudah 58. Sudah. Tapi kalau Itu yang kita realnya Pak ya? Tapi Kalau kalau bicara semangat, kita apalagi saya bicara dengan anak-anak muda itu, saya harus semangat gitu loh. Karena apa? Karena nanti saya berharap ketika saya pada saatnya saya harus memang jadi rakyat biasa karena kondisi, situasi dan segala macam kan, saya anak-anak muda itu punya semangat yang tinggi gitu. Betul. Saya yang umur 58 tahun saja semangatnya masih seperti itu, apalagi kalian yang masih muda-muda kita. Masa kalah dengan semangat Iya, orang muda kita umur 58 itu. tua ini Katanya tadi 58. Jadi kita memang kalau meninggal itu karena kita ingin selalu bersama rakyat. Saya dulu saya katakan, saya jadi bupati itu untuk selalu bersama rakyat. Iya. Tempat saya terbaik sebagai bupati adalah bersama rakyat. Gitu. Jadi saya bisa terus merespon apa yang menjadi hajat rakyat gitu. Jadi masyarakat. bukan di kantor, tempat terbaik saya itu bukan di kantor bupati itu, tetapi di mana saya berakhir itulah tempat terbaik saya. Makanya setiap kegiatan yang langsung dengan rakyat, saya sendiri harus sebisa mungkin Semaksimal saya selalu mungkin. hadir semaksimal mungkin. Karena tempat saya terbaik adalah bersama rakyat. Kalau Pak Dirman, tempat terbaik saya adalah bersama anggota kan, Ya, bersama pasukan. Jenderal. Iya, Jenderal Sudirman ya. Kalau Pak Kamta, Kalau saya bupati diangkat oleh rakyat, tempat terbaik saya adalah Bersama rakyat. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu tentang Manunggal itu Pak. Iya. Ya, mungkin Manunggal itu adalah program Itu program memang salah satu program dari RPJM kita, RPJMD kita, rencana pembangunan jangka menengah kita, masa bakti kita
mulai tahun 2018 sampai 2023. Saya menginginkan saya bisa hadir di seluruh desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini. Seminggu sekali. 130. Ya, Dan sebenarnya 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu Cuma sekali. karena 2020 kita kan ada utang nih. Karena kemarin ada Covid, sementara di stop, maka kita harus membayar ini di 2021, 2022 sehingga nanti sampai akhir masa jabatan itu semua tercapai target 130 desa itu. Sehingga sekarang memang kita kejar tayang per minggu pantesan jadi sekali. sekali Pak ya. Iya kan, dan itulah kenapa saya katakan marilah kita ini sadar kita ini dibayar oleh rakyat, digaji oleh rakyat, tugas kita melayani rakyat. Manunggal itu saya ajak, suka nggak suka kamu hari ini layani rakyat. Makanya semua saya ajak kan, ini kepala dinas sesuai tugas pokok fungsinya. Kamu suka ataupun tidak suka, kamu itu dibayar oleh rakyat. Hari ini layanilah rakyat. Nah, Maka itu yang nginep itu Pak. ya, yang nginep itu nginep atau pagi itu kan semua memberikan pelayanan sesuai dengan dinasnya masing-masing. Kalau dinas peternakan ya dia lakukan vaksin, dia lakukan pemeriksaan kesehatan hewan, dia melakukan IB misalnya kan, dia memberikan vitamin. Nah, itu yang dia lakukan. Ya kalau dia dinas tenaga kerja, dia melakukan pelatihan kewirausahaan terhadap anak-anak muda desa untuk punya jiwa entrepreneur. Nah, gitu kan. Kesehatan, dia melakukan pelayanan kesehatan gratis, lakukan sunatan massal. Untuk kesehatan untuk perpustakaan dia hadirkan perpustakaan keliling kita supaya untuk mendorong literasi minat baca. Kan seperti itu. Ya. Dan kata Pak Kamto tadi itu saya sendiri Pak. Kebetulan kita di RPP Pak ya. Untuk melaksanakan program-program itu memancing trainer-trainer di kampung Pak ya. Nah Pak, satu Pak nih penasaran yang ulun Pak dari dulu Pak ulun hendak bertakon atau bertanya nih Pak ya. Karena mungkin ini momen lapas kebetulan. Ide Manunggal nih Pak dari mana Pak inspirasinya? Apakah dari tokoh dunia atau apa? Saya pengen tahu. Enggak, itu murni ide saya sendiri. Saya kira program bukan, Bapak, ide saya sendiri ketika waktu itu saya masih jadi kepala bagian humas. Ya. Jadi ide itu sengaja saya ciptakan secara sendiri. Kita tawarkan waktu itu bupatinya Pak Haji Adriansyah. Ya, saya tawarkan Pak, Bapak, kita punya inisiasi lah. Supaya apa? Supaya kepala-kepala dinas kita, pegawai kita itu bisa melihat langsung lah kondisi di lapangan, bisa melayani rakyat langsung kepada masyarakat. Yang waktu itu cuma kita berikan data ya 1 bulan cukuplah, paling banyak 2 kali atau 1 kali saya tawarkan waktu itu. Nah beliau setuju, maka diajaklah mengenai kegiatan seperti itu. Jadi murni dengan dari waktu saya sebagai kepala bagian. Belum jadi bupati. Belum saya kepala bagian masih dialog antara kita. Kenapa saya tawarkan begitu? Untuk meningkatkan legitimasi kita pemerintah. Ya. Kalau kita bupati beserta perangkatnya mau datang ke desa, menyelesaikan, memberikan solusi, memberikan inspirasi, ya, dan itu memang tugasnya pemerintah, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah kan akan naik gitu. Baik. Benar. Ya, kan makin baik gitu loh. Karena kita semua apa persoalan. Kemudian kebijakan kita itu apa? Kita sampaikan di sana. Rakyat kan jadi tahu seadanya. Kalaupun ada masalah di pemerintahan, rakyat juga tahu. Rakyat kita juga akan maklum ketika kita dihadapkan pada satu persoalan sehingga kita tidak bisa memenuhi harapannya. Rakyat kita pasti memahami yang begitu. Tapi itu kan perlu sebuah saluran komunikasi yang tanpa basa-basi, natural, dan mereka pun tidak merasa ada sebuah penghalang untuk menyampaikan. Betul sekali. Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting itu, mereka jangan pernah merasa ada sebuah halangan untuk menyampaikan sesuatu. Karena apa? Karena tidak setiap orang itu bisa mengemukakan sesuatu di depan publik.
tidak semua Benar, warga benar, kita itu benar. bisa. Benar itu Pak. Ya, dia punya Gagasan, inisiatif, iya, punya inisiatif. gagasan yang bagus, tapi dia tidak biasa menampilkan di muka publik, maka dia nggak berani. Ya mungkin takut jangan-jangan nanti yang saya sampaikan salah, Ya. jangan-jangan yang sampaikan nanti tertawakan orang. Pasti ada pikiran Betul, seperti itu. Ah, saya ini apa? Iya. Wong saya ini cuma orang kecil. Benar. Beliau bupati. Iya. Nah, karena kita ini rakyat kita ini kan melihat kita pemimpin itu kan berada di Menara Gading dan itu memang didikan Belanda dulu seperti itu. Iya. Kan kita ini sebagai seorang amtenar, sebagai seorang birokrat yang memang rakyat tuh harus hormat. Harus padahal kalau saya bukan penghormatan yang seperti itu yang kita kehendaki, tetapi bahwa kita punya program, rakyat ikut di sana sebagai salah satu bagian kita dari menyelesaikan, ya. Tidak mungkinlah rakyat itu akan merasa jadi bagian kalau kita nggak dekat dengan mereka, kita tidak bersama mereka, kita tidak berada di antara mereka. Bagaimana mereka akan bergabung dengan kita? Betul. Ya kan, pemerintah kan harus begitu. Nah, Yang penting kan Luar biasa, kalau mau ya. menyampaikan aspirasi nggak perlu iya, izin sama nggak Satpol perlu, PP dulu. nggak perlu sana berapa biaya ya harus ya. Karena tautan Pak, bukan sebagai rakyat. Iya, rakyat dan ya. banyak orang Iya. kan yang mungkin rakyat kita nggak berani untuk datang ke kantor kan. Betul. Bukan ada Iya. ajudan, Birokrasi. Nanti Satpol ribet. PP, benar. Apalagi saya ini orang desa, nanti baru sampai situ sudah dibentak-bentak. Iya. Kan masih ada pemikiran Pemikiran. yang seperti Iya, itu. benar. Kalau sekarang kita yang datangi mereka tentu Lebih tidak, nyaman. lebih nyaman kan. Mereka, oh Pak Bupati datang ke tempat saya, berarti Pak Bupati itu menempatkan saya di tempat yang sangat terhormat. Orang seperti saya aja dikunjungi oleh Pak Bupati, berarti saya kan bisa ngomong apa saja dengan Pak Bupati, kan begitu. Betul. Nah, itu yang kita inginkan, komunikasi yang tanpa basa-basi itu yang kita inginkan. Supaya apa? Supaya betul-betul permasalahan yang ada di rakyat itu real. Ya. Sehingga kebijakan yang kita ambil juga nggak salah gitu loh. Benar itu Pak. Nah, itu. Mengenai kebijakan nih Pak ya. Ah. Karena tadi kebijakan dan dari maksudnya gini Pak. Efek daripada manunggal ini kan bisa berbicara langsung atau komunikasi dengan pemerintah. Betul. Sekarang kan yang kita lihat efek langsungnya dengan perekonomian Pak di desa. Maksudnya kan itu berbicara desa nih Pak. Iya. Apakah ada efek maksudnya efek positif atau efek negatif atau kayak gimana itu Pak maksudnya Pak biar Oke, begini Pak. Sekarang kalau kita ditanya, apa sih keuntungannya rakyat? Iya benar. Saya tanya, oke. Saya kalau begini, kalau IB itu sekali IB berapa harus bayar? 100.000. Ya, rakyat kita harus bayar 100.000 makan IB kan? Misalnya. Ini kan kita gratiskan. Iya, kalau dapat 10 aja berarti sesungguhnya rakyat saya dapat uang 1 juta. Iya kan? Iya. Kalau yang harus melakukan pengobatan, pemeriksaan, harus ke dokter hewan, dia bayar. Berapa dia harus bayar? Sekarang sunatan. Sunatan itu kalau dokter. ke dokter berapa? 500.000. Yang murah ya. Itu yang murah loh. Iya, betul. 500. Lah ini kita gratiskan. Lah kalau ada 20 orang, berarti kan ada uang 10 juta sebenarnya yang tidak dikeluarkan oleh rakyat. Yang tidak terlihat, malah. Iya, artinya rakyat tidak perlu keluar uang sampai 10 juta. Ya, itu baru. Kemudian saya ajak Alfamart untuk jual dengan harga dasar pokok. Harga modal. Balik modal aja. Kita minta Alfamart, Indomart, Anda jual harga pokok saja. Berapa keuntungan yang sudah diterima oleh rakyat kita ketimbang dia ke pasar, harganya kan lebih mahal. Iya benar Pak. Itu sudah ada keuntungan. Ya. Jadi tidak menerima uang cash, tetapi dia bahwa secara tidak langsung kita sudah menghemat pengeluaran masyarakat. Nah, kemudian di sana ada pedagang-pedagang kita, pedagang pentol. Iya. Nah, itu dia jualan di situ. Perputaran ekonomi. Ada efek ekonominya. Itu gitu. Nah, kemudian ke sana lakukan perekaman, ya, KTP, KK dan segala macam. Gratis. Gratis. Iya, gratis juga ada. Semua gratis. Betul. Nah, coba kalau harus ke Bleri, dia kan harus ada Bensin. bensin, harus makan di warung. Warung. Lah kalau kekempesan lagi di jalan, nah masih Belum ngerokok. Coba berapa yang mereka bisa hemat secara
ekonomi ya. Nah itu jadi kita adakan pasar murah itu kan kita dengan harga jual yang harga dasar aja semua itu kan kita terjadi penghematan yang luar biasa di tingkat rakyat kita langsung kepala di desa langsung di desa itu kan sering kita lakukan sunatan massal itu ada penghematan kalau 20 orang itu ada 20 juta itu yang paling murah kalau itu lebih mahal lagi kan berarti lebih besar lagi yang dihemat oleh rakyat kita. Kemudian kita juga ada kegiatan, insya Allah besok ada kegiatan bedah rumah. Ya itu kan kita memberikan kita bantu 15 juta. Sudah mulai Pak? Sudah besok kita dengan resmikan karena sudah selesai. Jadi saya memprogramkan setiap Manunggal ada satu rumah yang kita bedah untuk masyarakat kita. Berarti ini baru pertama ya? Sejak kemarin sudah. Kemarin di Batu Mulya sudah ada ya. Cuma belum selesai. Yang ini Pulau Sari begitu kita sampaikan bahwa kita akan bedah rumah siapa? Silakan kepala desa, bantuan kami 15 juta, kepala desa menalangi dulu dan belikan bahan, ternyata dikerjakan bersama masyarakat, TNI, Polri. Sehingga cepat selesai. Nah, sekarang kerjasama memunculkan kegotong royongan di desa itu suatu harga yang mahal. Luar tak ternilai itu Pak. Ya, suatu harga yang mahal. Kita bisa menghidupkan kembali gotong royong di desa itu. Jarang sekali sekarang Pak itu. Sekarang kan untuk gotong royong sulit ya. Nah, sekarang ada pemanunggalan TNI, Polri, masyarakat untuk sama-sama membantu rakyat. Itu sebuah nilai yang sangat mahal bagi kita. Nah itu jadi saya kira kegiatannya semua kan positif ya. Sore kita ada nanti maghrib kita berjamaah, ada tausiahnya, kan? Malam kita bisa berdialog. Semua kan hal-hal yang positif. Mungkin jarang, paling sering terjadi ada tausiah kalau bulan puasa. Nah ini kan dahulu tetap ada juga. Artinya olahraganya ada, saya bisa olahraga dengan yang muda-muda, ya, yang muda-muda. Agamanya juga ada, ya dapat, ekonominya juga dapat, sosial care-nya juga dapat, iya, komplit Pak ya, Manunggal kan? Nah, terus iya, bahkan juga saya ajak dari Samsat untuk, ya jadi enggak kalau mau ngisi kendaraan, nggak usah jauh-jauh, datang ke Plehari. Langsung diadakan, langsung di sana, langsung capsal keliling, saya ajak. Nah, kan kemudahan bagi masyarakat setempat. Nah, jadi saya pikir tidak ada yang dirugikan. Benar Pak. Nah, dan untuk kepentingan konsumsi sewa tenda kita siapkan dananya kok. Jadi tenda untuk apa? Ada tendanya untuk acara kan nanti. Tenda. Ada kan. Itu kita siapkan dananya dan sajian-sajiannya itu khas daerah sajian itu kemudian membangun inovasi di ibu-ibu PKK ngadakan lomba kuliner yang masak pun orang kampung sana Pak. Iya dan nanti hadiahnya kita siapkan nah kan gitu jadi ini menstimulan untuk kreativitas di kuliner. Jadi benar. Artinya semua sektor kan kita bangkitkan untuk itu. Nah, ini saya kira kan nggak ada lah negatifnya. Iya Pak. Dan ini sangat menginspirasi Pak ya. Iya. Maksudnya kegiatan-kegiatan ini setahu Ulun, maksudnya mohon maaf nih bukan membandingkan Pak ya. Tapi di kabupaten lain kan memang belum. Ya, memang saya katakan. Ini kelihatannya gampang, tapi tidak mudah. Benar. Kenapa tidak mudah? Karena menyangkut hati. Betul. Ya. Panggilan hati itu. Iya, panggilan hati. Betul. Ya, panggilan hati. Kalau kita bisa melakukan seperti itu ketika sebagaimana saya katakan tadi, ketika hati kita mengatakan bahwa tempat terbaik saya adalah di tengah masyarakat. Kalau kita tidak bisa hati kita itu merasa sebagai tempat terbaik masyarakat, nggak bisa dilaksanakan. Saya berani jamin Bu. Mungkin bisa Pak, paling 2 minggu sekali. Ya. 2 kali nggak terlaksana. Dan itu pun nanti belum tentu komunikasi itu berlangsung tanpa batas, natural. Belum tentu bisa. Ya. Ketika masih ada di dalam diri kita terbawa saya bupati, nggak bisa. Nah itu Pak. Jadi gini malah kalau menurut Ulun, nah ini menurut Ulun Dares menurut kita ini kan suatu program
mohon maaf nih sedikit ya, kalau maksudnya bukan pencitraan Pak. Karena ini kan sebelum bupati Pak lah. Saya mengajar itu sebelum jadi bupati, masih seorang kepala bagian. Jadi kepala bagian saya melaksanakan, jadi kepala dinas saya melaksanakan, jadi wakil bupati juga melaksanakan. Kemudian sampai jadi bupati tetap saya laksanakan. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk mungkin untuk kepala daerah-daerah yang lain ya Pak ya. Dan wajib sih seharusnya karena ini kan berbicara rakyat Pak ya. Kepentingan rakyat ini salah satu cara yang memang tadi mudah tapi tidak gampang Pak. Tidak gampang. Ya, itu tidak gampang. Untuk kembali lagi, bagaimana dengan hatinya kan? Karena itu persoalan hati, persoalan rasa kita. Nah, ini yang saya kira yang harus bisa kita. Jadi kita tidak ada hal yang dibuat-buat. Kalau dikata kalau kalian pencitraan, untuk apa saya pencitraan? Saya sudah bupati kok. Benar. Betul Pak. Makanya kata orang luar biasanya kan di situ Pak. Kadang-kadang kalau sudah itu kan waktu sebelum menjabat lah kalimatnya kayak gitu Pak ya. Nah, itu kan saya sudah kerjakan sejak saya kepala bagian. Ya. Kemudian jadi kepala dinas, saya juga mengerjakan itu. Jadi wakil bupati tetap tidak pernah. Sekarang jadi bupati, tetap kita laksanakan. Karena kita menganggap itu hal yang baik bagi orang banyak, bahwa diri kita memberikan manfaat yang banyak bagi orang. Jadi memang kada semudah itu Pak, memang kepala daerah tanggung jawab banyak, kalau apa berbicara rakyat tadi. Problem banyak. Dan itulah menurut kita Ira yang harus dimiliki, ini sekedar saran mungkin Pak ya. Untuk kepala daerah memang harus memiliki Pak ya rasa bersama rakyat itu. Betul. Karena apa? Yang menjadikan kita siapa? Kita coba kita kembalikan. Yang menjadikan kita bupati itu siapa? Rakyat. Ya, melalui pemilihan. Ya, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi kan melalui tangan-tangan rakyat kan. Nah, sekarang yang menjadikan rakyat kita jadi jadi bupati nih. Nah, saya tanya, tinggi yang menjadikan apa tinggi yang dijadikan? Yang menjadikan. Nah, kenapa kita yang sekarang sok tinggi? Kenapa kita saya bupati loh, saya di atas kalian. Nanti dulu yang jadikan siapa? Saya tanya, tinggi mana yang menjadikan sama yang dijadikan? Jadi jarang sadar malah. Kan gitu toh. Ya wajar lah kalau kita mendatangi mereka. Mereka yang menjadikan kita. Wajarlah saya harus lebih hormat kepada dia. Wajarlah saya harus lebih melayani mereka. Karena mereka yang menjadikan kita, yang memilih kita untuk yang kita diberi amanah untuk melaksanakan itu. Ya kalau udah bahasa ke amanah, tinggi yang memberi amanah, apa tinggi yang diberi? Kan tinggi yang memberi. Yang memberi siapa? Rakyat. Kenapa kita sok tinggi? Wah, ini kebalik lah. Ilmu Pak bagi kita yang mau jadi bupati. Jalan. Memang tuh rakyat yang lebih tinggi yang menjadi tinggi. Memegang kekuasaan, kalau kita bilang kekuasaan di tangan siapa? Undang-undang rakyat. Kita memegang berarti kan kita memegang diamanahi rakyat memegang kuasa. Nah, artinya siapa? Yang berhak mencabut siapa? Rakyat. Lah kenapa kita sok kuasa? Kekuasaan di sini bisa di rakyat. Kenapa kita? Saya kan kuasa. Merasa pejabat. Merasa saya harus lebih tinggi, harus lebih dihormati. Penghormatan itu tidak harus dengan orang kemudian takut, orang kemudian segan, mau ketemu nggak enak. Kita tidak seperti itu. Yang namanya penghormatan bagi kita ini sama-sama, kedudukan kita sama, kita dengan bahasa yang baik, bergaul dengan baik. Bagi saya itu sebuah penghormatan. Iya, kita selalu mengatakan hal-hal yang baik terhadap orang. Itu bagi kita sudah sebuah penghormatan. Tidak perlu harus orang takut dengan kita. Kalau perlu orang karena saking hormatnya enggak berani dekat-dekat. Bagi saya bukan itu. Kehormatan bagi kita ketika semua orang mengatakan Pak Hamka itu orang baik. Pak Hamka itu baik kepada siapa saja, itu sudah sebuah penghormatan. Walaupun kita biasa saja, kita duduk sama-sama lesehan di bawah, ya, bahkan berani peluk-peluk kita, itu semakin dia berani. Saya anggap sebagai sebuah penghormatan yang luar biasa bagi kita. Ketika Bapak dianggap baik oleh masyarakat, karena nggak mungkin menganggap kita ini orang baik kalau dia tidak berani peluk-peluk kita, tidak berani pegang-pegang kita.
Dan itu bagi Pian adalah pencapaian tertinggi. Bagi saya itu penghormatan tertinggi. Itu pemahaman pribadi saya loh ya. Iya, bagian pribadi saya seperti itu. Gitu. Kalau rakyatnya berani tepuk-tepuk, berarti beliau menganggap saya menghormati kita, bukan kok tidak menghormati. Lebih akrab malah. Iya, jadi kita bilang penghormatan itu jangan dilihat simbol-simbolnya. Iya kan? Kalau nggak mau, wah takut dekat. Itu kan simbolik aja. Padahal di belakang dia mengatakan, ih bupati, sombongnya luar biasa. No, gaya. Itu tidak berlaku pada Pak Kamta ya. Nah, kalau begitu saya tanya, apakah dia menghormati? Bagi saya enggak. Oh, di belakang ya bilang macam-macam. Tapi ketika beliau ketemu, iya bupati kita baik ya. Dia mau menyapa kita, mau salaman dengan kita, mau ngobrol dengan kita. Bagi saya itu penghormatan sudah. Iya. Dan itu kalau dibikin-bikin capek malah. Itu nggak bisa dibikin. Saya katakan tadi mulai kan. Karena dari hati. Dari hati. Iya. Ada bisa diulang-ulang. Nah, kita. Kalau diulang seminggu sekali ke kampung, tapi jiwa hendak pejabat malah kalau yang hendak ke Jakarta. Tapi masa kita ke kampung-kampung, apa? Makanya kita urusan keluarga lah. Kalau memang nggak urgent dan nggak penting dan kita kan nggak mau. Tapi kalau urusan rakyat mau jam berapa kapanpun juga kita dibutuhkan, kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk rakyat bisa kita itu. Nah, jadi itu kadang bisa diulang. Itu memang betul-betul dari kesadaran, dari pemahaman. Ketika kita paham bahwa kita ini diamanai oleh rakyat, karena kita hanya sebagai seorang pengemban amanah, tentu kita harus mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan amanah. Pertanggungjawabannya apa? Berarti kita harus mendengar, harus melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemberi amanah. Saya kira kita pasti bisa seperti itu. Tapi kalau pemahaman kita, saya bupati itu adalah pemimpin daerah, saya adalah nomor 1 di daerah, sehingga semua orang harus tunduk saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan itu saya katakan, bagi saya pemahaman itu pemahaman yang keliru. Seperti itu. Ya. Nah, itu. Ini kita tegang jadinya. Luar biasa ya Pak. Ini Bapak aja santai nggak? Nah maksudnya memang maksudnya jarang lah ulun. Tegang itu tenang dari gangguan. Kayak ulun mengungkapkannya ya. Hebat ya sangat. Balas aja. Manunggal. Oh si gini emang akar apa sinonim lah. Sinonim ini rajanya sudah luar biasa. Manunggal habis itu apa Pak? Lagi Pak singkatan Bian Pak dari untuk yang gelianan gerakan beli punya teman. Gerakan beli punya teman Pak ya. Iya. Gerakan beli punya teman gelianan. Oh iya. Tapi kalau saya naik beras kita. Ya beras kita ya. Beras kita aja sebenarnya. Beras kita aja kan ya. Belanja sama rakyat kita belanja sama. Terus gapura aroma Pak? Gapura aroma gerakan peningkatan usaha rakyat melalui karoma melalui pinjaman tanpa renta, adunan dan renta untuk ekonomi lemah. Itu siapa yang bikin Pak? Saya. Makanya minjam di kalangan. Charming to me.